Tapi sebenarnya tabu nggak sih Mbak Baby sendiri yang banyak terjun ya ke dunia yang orang-orang pelaku seks itu banyak, sebenarnya gimana Mbak? Sebenarnya kalau menurut saya, bicara soal seks itu sama sekali tidak usah ditabukan gitu. Karena di Indonesia kelihatannya kita tabu membicarakan seks, tapi celakanya kita tidak tabu melakukannya, gitu. Ah. Di beberapa kalangan bahkan tidak tabu untuk melakukannya dan tidak aman pula gitu. Jadi itulah yang membuat banyak sekali masalah dan ujung-ujungnya semua masalah itu ada pada AIDS. Oke pemirsa kalau saya dengar kata narkoba saya jadi ingat sebuah cerita dari Jaya Suprana yang bercerita tentang seorang pemuda yang dituduh memakai narkoba. Untuk membuktikan dia benar-benar pakai narkoba atau tidak, dia harus tes urin. Dengan semangatnya pagi-pagi pemuda itu membawa 1 botol besar berisi urin ke dokter. Kemudian si dokter dengan sedikit bersungut-sungut bilang, ngapain sih kamu bawa sebanyak ini urin buat saya, pakai botol besar segala, sedikit aja juga cukup, udah cukup, kamu gak usah bawa sebanyak ini. Dengan sedikit ngomel si dokter masuk, tunggu 2 jam ya katanya. Kemudian si pemuda itu nunggu selama 2 jam, 2 jam kemudian si dokter datang dan dengan tergopoh-gopoh si pemuda mendekati si dokter lalu bilang, gimana dok? Saya sehat kan dok ya? Saya tidak pakai narkoba kan dok ya? Si dokter bilang, enggak, kamu baik-baik saja, kamu sehat kok. Terus dia bilang, yes, kata si pemuda itu. Berarti saya sehat. Ibu bapak saya sehat. Kakak adik saya sehat. Saudara-saudara saya yang nginep di rumah sehat, bahkan kucing saya pun sehat. Oke. Dan kita tinggalkan si pemuda dengan keluarganya yang sehat itu. Dan saya akan menemani Anda menikmati sejuknya angin malam dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta. Meskipun lagi direnovasi dengan tiang-tiang dan jala-jala di luar. Lagi dicat sedikit biar tambah cantik. Tidak apa-apa, tapi hembusan angin malam tetap terasa masuk ke dalam ruangan ini. Kita nikmati bersama. Oke. Pemirsa, kemarin Jakarta International Film Festival sudah dibuka dan hari ini sudah ada 1 filmnya yang sudah diputar. Judulnya Cyclo, menceritakan tentang seks dan kekerasan. Kalau bicara soal seks, saya adalah hasil dari kegiatan seks. Betul dong, mama sama papa maksudnya. Terus di sebelah kanan saya, Mbak Baby Jim Aditya, ini adalah aktivis pejuang seks. Dan satu lagi tamu Ugus malam hari ini, Mas Jaya Suprana adalah pelaku seks aktif. Masih aktif nggak Mas? Mau dicoba? Oke loh, dia mau coba loh. Oh itu ya, bawaannya gitu ya emang ya. Ngomong-ngomong soal kata seks itu sebenarnya datang dari mana sih? Iya, yang menarik saya di sini, setelah saya coba telaah itu ternyata kata seks itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak kenal seks. Jadi rupanya kata seks itu dari Yunani, kemudian di Eropa berkembang dan kita comot. Tapi bahasa Indonesia sendiri tidak ada tuh seks. Jadi rupanya bangsa Indonesia memang lebih senang melakukan ketimbang membicarakannya itu. Padahal seperti topik kita hari ini temanya adalah seks tidak tabu. Nah, tapi sebenarnya tabu nggak sih Mbak Baby sendiri yang banyak terjun ya ke dunia yang orang-orang pelaku seks itu banyak, sebenarnya gimana Mbak? Sebenarnya kalau menurut saya, bicara soal seks itu sama sekali tidak usah ditabukan gitu. Karena di Indonesia kelihatannya kita tabu membicarakan seks, tapi celakanya kita tidak tabu melakukannya, gitu. Di beberapa kalangan bahkan tidak tabu untuk melakukannya dan tidak aman pula gitu. Jadi itulah yang membuat banyak sekali masalah dan ujung-ujungnya semua masalah itu ada pada AIDS. Gitu. Oh, terus Mbak kan aktifnya di anti AIDS tadi ya. Kalau Mas Jaya sendiri gimana? Ini hubungannya sama jamu-jamu nih ya. Jamu-jamu tuh soalnya Ugus mendatangkan ahli ahli apa namanya klirumologi. Kalau jamu itu satu-satunya yang benar itu justru ya. Karena bisnisnya itu. Diskriminatif. Klirumologi ya gitu. Jadi seks penting sekali kalau di dunia jamu itu. Ya salah satu produk lain yang paling laris di jamu itu memang produk seks itu. Produk Ya, seks karena ya mungkin karena bangsa Indonesia banyak melakukannya. Nggak ngomong itu tadi. Nggak ngomong kan cuma di talk show ini ya. Tapi kalau lihat gambarnya kan ya, gambar perempuan-perempuan seksi dan kalau produk-produk untuk yang seks ya dari jamu tapi sih gambarnya yang agak-agak itu gambar sih nggak penting, itu untuk lewat-lewatan, yang penting kegiatannya nanti itu. Tapi itu mendukung kan ya Mas ya? Ya, itu pelengkapnya. Pelengkapnya, rupanya ada unsur pendorongnya dari gambar. Kapan-kapan
kita foto Anda juga bagus. Kapan-kapan kita bikin fotonya ya, nggak ada yang beli kayak jamu ini. Pasti laris. Mbak Baby, kalau sekarang untuk kita ngelihat ya keadaan masyarakat kita yang ditabu-tabuin ngomong seks, tapi banyak yang melakukan kayak ada di lampu merah dan segala macam. Pernah lihat nggak Mbak kejadian yang bener-bener ngenesin gitu ya? Oh ya banyak, dan itu adalah kenyataan hidup sehari-hari sebenarnya. Tidak usah dilokalisasi, tidak usah di kalangan dengan perilaku resiko tinggi, bahkan di mana-mana gitu, itu terjadi. Dan celakanya lagi ketika kita sampai pada suatu masa di mana ada epidemi AIDS, kita terkaget-kaget ya. Padahal? Kaget karena sebenarnya memang AIDS itu dekat sekali dengan perilaku seksual yang berisiko tinggi. Tapi sebelumnya, dulu-dulunya kita tuh nggak pernah ada pembicaraan yang terbuka tentang seks ya. Baik pendidikan seks di sekolah, pembicaraan antara orang tua atau guru. Dan kebetulan para orang tua sendiri kalau udah ngomong seks, pikirannya tuh dia kotor sendiri gitu kan. Cemong Jadi, sendiri dia dulu ya? cemong gitu kan. Ketika anaknya nanya, aduh gue mesti ngomong apa ya? Soalnya di kepala orang tua kalau bicara pendidikan seks artinya mengajarkan cara senggama yang baik dan benar gitu. Padahal seksualitas itu sendiri sangat luas cakupannya. Meliputi ya sentuhan, rasa kasih, rasa respek di antara dua orang yang sedang memadu kasih misalnya. Pengetahuan tentang organ-organ reproduksi, merawat organ reproduksi Anda, memperlakukan organ reproduksi dengan benar dan properly misalnya benar. gitu kan. Ada tambahan nggak Mas? Ya fit and proper. Fit and proper. Fit and proper. Gimana tuh fit and proper maksudnya? Ya di samping proper perlu fit juga kan. Minum jamu tadi itu. Oh, jamu masih tetap. Aduh, Nggak mau rugi sekali ya. topik hari ini minum jamu kayaknya. Terus ini kan Mbak Baby banyak jalan keluar ya untuk urusan AIDS ya. ya. Nah, kalau sekarang Ugas mau tanya sama Ya, Mas saya Jaya kira gimana? saya sangat menghargai apa yang beliau perjuangkan. Terima kasih, Tetapi tentu Mbak Bebe tahu bahwa masalah seksual itu bukan hanya AIDS itu tadi. Ya. Itu salah satu yang sangat ampuh untuk menyadarkan kita betapa Ya. besarnya bahaya seks yang dilakukan secara Iya, keliru. Tidak proper Termasuk ya. keliruologi tadi Iya, ya. gitu. keliru mulu. Nah, saya sedang menyusun buku keliruologi seks. Nah, tapi sebetulnya dampak negatif dari seks di luar yang benar itu masih banyak lagi. Iya. Ya. Karena itu sebetulnya merusak tatanan sosial bisa juga ya, kemudian insan-insan yang dihadirkan tanpa Iya. tanpa Tanpa dukungan kualitas. sosial dan lain-lain luar biasa sekali ya. Iya. Gitu. Enaknya kita bikin apa nih Mas biar kita bisa bantu yang masalah pendidikan seks itu? Ya sebenarnya kita mulai dari diri kita masing-masing ya. Saya kira apa yang dilakukan beliau ini tepat sekali ya. Tetapi kalau diri kita masing-masing itu tidak mau membenahi diri ya percuma aja. Iya. Ya beliau akan seperti tadi anjing menggonggong kabilahnya lewat semua itu tadi ya. Tapi si kabilah tadi ini memang harus membenahi diri sendiri. Dan kalau kita mau membenahi ya kita jangan membenahi orang lain, diri kita sendiri dulu. Sebetulnya ini kan masalahnya karena kekurangan informasi. Di kita banyak sekali menghadapi kekurangan informasi karena sejak zaman dahulu hak kita untuk informasi kan dikebiri. Itu rahasia lah ya untuk orang Indonesia. Kan lo orang Indonesia juga kan, tahu kan Oh iya. apa yang terjadi di Indonesia lately. Jadi memang sebenarnya hak memperoleh informasi itu hak asasi saya sebagai manusia. Termasuk hak untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam tubuh saya ini, termasuk organ reproduksi saya. Apa saja yang akan terjadi kalau saya tidak memperlakukannya dengan baik, tidak merawatnya dengan baik. Misalnya seorang anak perempuan umur 11-12 tahun sudah menstruasi, dia berhak tahu bagaimana caranya dia memperlakukan tubuhnya ketika masih suka lari-lari, lompat-lompat terus sudah mens. Bagaimana memakai pembalut, bagaimana berapa kali sehari mengganti pembalut kayak gitu. Ya. Bapak-bapak juga gitu ngajarin di rumah ya Mas? Ya kalau pakai pembalut enggak saya kira. Tapi kalau bapak punya anak perempuan kan mestinya juga mengajarkan anak perempuan. Nah ini makanya salah satu sisi seks yang penting juga adalah gender tadi. Iya. Dan banyak sekali politik penindasan dilakukan melalui seks. Iya. Dan di sini memang ketaraan dari peran gender ini memang perlu sekali dibicarakan juga. Ya. Sebentar sebelum kita lewat lagi nih, kelihatannya kita harus punya selingan satu, perempuan cantik yang satu ini, Shelomita akan membawakan sebuah lagu buat kita semuanya. Moga-moga sehabis ini pembicaraan kita makin hot lagi dan menganggap seks tidak terlalu tabu lagi untuk dibicarakan. Oke, kita beri tepuk tangan dong buat Shelomita. Shelomita, you gotta be tough.
you gotta be strong gitu You ya. got to be wise. Wiser. You got to be wiser. Iya bener. Wiser itu ngomongin tentang informasi Iya. yang didapatkan itu benar-benar dikasih apa enggak, Mit. Oke, kita mau terusin ngobrolin nih soal yang tadi. Soalnya lagi seru-serunya. Kalau tentang informasi tadi ya, terus gimana untuk mengantisipasi orang-orang yang ngejualin ABG nih dari Mas dan Mbak, enaknya diapain nih? Orang ABG kan sekarang dijualin untuk prostitusi, padahal mereka sendiri mungkin nggak tahu juga gitu loh.